Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, good afternoon everyone. Oke, how are you today? My name is Fan. Yeah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. How are you today, Bu Sutira? I'm fine. Saya baik ya. Fine. Baik, ya, fine or good. Ya. Oke, kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada Ibu Waryati ya? Harganya emang nyampe 20.000 lagi loh. Ya, Miss. Ya. Kalau Oke. salah dibetulin ya, Ibu. Iya, Ibu. Baik, kita belajar sama-sama ya. Oke. Untuk materi sore hari ini kita akan membahas tentang noun. Apa itu noun? Noun. Kita ganti bukan noun itu kata benda. Oh, kata benda. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu nanti kata benda itu dibagi menjadi dua ya. Oke, barangkali ada yang masih ingat apa aja itu pembagiannya kata bendanya? Bawaan dia. Bentar, saya buka dulu, Bu. Mulai sekolah ke tim. Ya, oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang singular and plural noun. Jadi, kata benda itu ada yang dimasukkan menjadi kata benda yang tunggal dan yang satunya jamak ya. Oke, jadi kalau tunggal itu hanya satu, kalau jamak itu lebih dari satu. Oke. Nah, apa itu singular noun? Itu ada istilah bahasa Inggris yang artinya adalah single. Single itu satu ya. Oke, atau kata benda tunggal. Nah, jadi bendanya itu hanya satu. Kalau untuk plural noun itu kata benda jamak atau lebih dari satu ya. Oke. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam kata benda? Oke, di situ nanti ada person, orang. Kemudian ada place, tempat. Ada animal, ada hewan, kemudian ada thing. Thing itu benda ya. Oke, kemudian ada juga nanti fruit atau buah ya. Fruit itu buah ya? Oke, fruit buah. Oke. Kalau thing benda. Ya. Oke, kemudian ya, jadi pada umumnya kata benda lebih dari satu jamak atau plural noun dalam bahasa Inggris itu berakhiran s. Oke, jadi kalau one dog, two dogs. Nah, jadi kalau lebih dari satu itu harus ditambahkan s ya. Ya, one table, two tables. One lamb, five lambs. Nah, misalkan pillow. Kalau cuma satu berarti pillow tanpa ada s. Kalau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya harus pakai s, pillows. Computers, apples, towers, kids, problems, rivers. Ya, jadi adanya s di akhir kata benda tersebut itu menandakan bahwa benda itu lebih dari satu ya jumlahnya ya. Oke, di antara kata ini mungkin ada yang belum tahu artinya, yang mana? Oke. Dog itu dog, table itu meja ya. Iya, table meja. Lamp? Kalau lamp itu? Lampu. Lampu. Iya. Miss, mau tanya, ya. River itu apa? Bagaimana bisa diulang? Yang di bawah problem itu artinya apa? Oh iya, river itu sungai. Oh, sungai.
Iya, Makasih, Miss. river itu, iya sama-sama. River sungai. Kalau sungainya lebih dari satu, berarti kita tambahkan S ya. 2 rivers, 3 rivers, 4, 5 rivers, dan seterusnya. Ya, kalau pillow tadi, bantal. Bentar. Nah, kalau ini udah tahu semua nih di bawahnya pillow itu, Pillow computers. itu bantal ya. Ya, bantal. Kalau temannya bantal apa? Guling. Guling. Guling bahasa Inggrisnya apa? Bla. Ya. Kalau guling bolster. Nah, kalau pillow bantal. Bolster. Ya. Bolster itu guling. Ya, nanti kalau bolsternya itu 2, 3, 4 kasih S. Bolsters. Bolsters. Ya. Nanti silakan cek di kamus masing-masing untuk ejaannya ya. Bolster itu gimana tulisannya. Oke, kemudian sudah ada apa lagi tuh? Ada apple, udah tahu semua. Towers, apa towers? Tower itu Menara. menara ya. Menara ya. Iya betul, Kalau menara. apple itu apel, Bu. Buah apel Kenapa? kan apple. Apple itu Iya, apple tuh buah apel, Bu. buah apel kan? Iya, betul, buah apel. Kalau apple-nya ada 2, 3, 4, ada banyak, itu harus pakai S. Kalau apple yang cuma satu aja tuh jangan pakai S. Cukup apple. I have 2 apple. You have 10 apples. Nah, gitu ya. Ya, oke. Untuk problem masalah ya. Jadi kalau masalahnya banyak, Problem masalah. kalau masalahnya Kid banyak itu anak kecil ya, kid kecil. kids anak kecil. Oke, betul. Iya. River tadi sungai sudah ya. Iya, Oke. river sungai. Oke, kemudian nah ini ada kata benda jamak itu selain berakhiran S ada juga yang berakhiran IS. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, ini ada class jadi classes. Nah, karena kan kalau nggak ada E-nya nanti agak susah. Jadi nanti bukan double lagi, triple S. Jadi susah bacanya. Jadi kasih S. Classes. Kelas ya. Kemudian ada juga bus, jadi basis. Jadi kalau bisnya cuma satu, itu bus. Kalau bisnya lebih dari satu, basis. Kemudian ada box, apa box? Permen. Box Tempat ya. Iya, kotak atau kardus. Kotak kan box itu kotak gitu. Box, kotak. Kalau kotaknya itu ada lebih dari satu, kita sebutnya boxes. Nah, kemudian ada fox, jadi foxes. Apa itu fox? Kalau Permen. apa box? Permen. Serigala. Rubah ya, rubah. Rubah. Iya, rubah. Rubah itu mirip serigala tapi beda ya. Kalau rubah itu biasanya telinganya tuh lebih lancip biasanya. Ya, memang ada permen zaman dulu sampai sekarang yang masih ada itu permen fox. Adanya gambar serigala berarti fox gitu ya. Iya, fox ya, gambarnya rubah itu ya. Yang permennya bening itu ya, Bu ya. Oke, kemudian ada quiz, jadi quizzes. Iya, quiz itu ya quiz ya. Karena memang itu kan diambil dari bahasa Inggris. Kemudian ada buzz. Buzzes. Iya, buzz itu suara dengungan. Biasanya itu suara yang nyaring kan bassnya. Buzz ya. Dengungan atau ya kayak suara lebah gitu ya, Bu ya. Kemudian ada lagi di sini contohnya ada bench, jadi benches. Apa ini artinya? Ini bangku panjang yang biasanya suka ada di taman, di luar ruangan itu biasanya bench. Kalau bangkunya lebih dari satu jadi benches gitu ya. Kemudian di sini ada church. Apa itu church? Gereja. Oke, kalau gerejanya itu ada lebih dari satu, jadi kita bilangnya churches. Ya. Kemudian di sini ada brush. 1 brush, 2 brushes. Apa itu? Sikat ya, betul sekali, sikat ya. Nah, kalau ini yang di bawahnya tanpa R jadi bush. Bacanya beda ya. Kalau yang sikat tadi brush, brushes, kalau yang bawah itu bush. Bushes. Ya, bush, semak. Semak-semak bush.
Ya, seperti nama itu Presiden Amerika tuh, George Bush. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ada juga beberapa kata benda itu yang berakhiran O. Nanti untuk bentuk jamak atau pluralnya kita tambahkan IS di belakangnya. Oke, contohnya kalau mangonya satu, mango. Kalau lebih dari satu, mangoes. One mango, three mangoes. Itu ya. Potato. Nah, kentang. Kalau cuma satu aja, potato. Kalau lebih dari satu itu potatoes. Petates, potato, apa, petates. Potatoes, ya. Do you like potato? Bu, siapa Sutira? Do you like potato? Suka kentang? Enggak begitu suka, ya. Ya, not really. Not really. Nah, Not nggak begitu really suka. gitu ya. Not really. Ya. Oke. Kalau tomato suka, Tomato suka ya. Oke. ya. Kan biasanya suka ada di sayur sop ini ya. Potato sama Iya. tomato ini Tomato. Tapi kalau potatoes tidak begitu suka. tidak begitu ya. Oke. Tomato nanti untuk jamaknya atau lebih dari satunya itu tomatoes. Tambahkan IS di belakang ya. Oke, kemudian ada hero jadi heroes. Apa itu hero? Jadi heroes. Pahlawan. Oke, pahlawan, heroes. Oke. Kemudian ya volcano jadi volcanoes. Apa ini volcano? Volcanoes. Gunung berapi. Iya betul. Gunung berapi. Jadi kalau gunungnya cuma satu itu volcano, tapi kalau lebih dari satu volcanoes. Okay. There are 2 volcanoes in my city. Nah, di kota saya misalkan. Itu ya. Oke, kemudian nah ada juga yang berakhiran IES untuk jamaknya atau untuk pluralnya. Nah, contohnya kata benda apa ini? Baby. Nah, kalau baby ini nanti untuk jamaknya atau pluralnya itu y-nya diganti i, kemudian tambahkan is ya, jadi babies. Nah, one baby, 2 babies. Nah, kemudian ada juga itu lady, nah, berakhiran y juga. Nah, pokoknya kalau berakhiran y nanti untuk bentuk jamaknya tinggal y-nya diganti i dulu, terus tambahkan is ya. Lady jadi ladies. Ladies and gentlemen. Nah, gitu kan. Terus ada lagi cherry. Nah, cherry itu jadi cherries. Cherry-nya banyak, nah berarti cherries ya. Cherry itu buah, Bu, buah cherry gitu. Betul, ya buah cherry itu yang biasanya Yang ada di atas kue tart yang kue merah. ulang tahun. Ya, merah, kecil, manis. Cherry. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya buah cherry ya. Impor biasanya kalau cherry. Iya, Oke, Bu. kemudian ada party. Party nanti untuk jamaknya jadi parties. Party apa artinya? Pesta. Pesta ya. Iya, Kita- pesta atau ada juga sih makna lain partai bisa. Pesta atau partai. Oh gitu. Iya sama-sama party tapi beda makna ya. Oke, parties, kemudian city. Ya, city. Kemudian kalau kita jadikan kata benda jamak atau banyak jadi cities. City itu apa, kota? Kota. Kota ya. Di kota. Kalau desa apa? Village. Village. Ya, kalau desanya ada 2 atau ada banyak berarti tambahkan S aja jadi villages. Village. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ini jadi ada kata benda jamak itu yang tidak beraturan. Dalam artian bentuk jamaknya itu di belakangnya itu nggak harus S terus ya. Nah, ini ada beberapa yang misalkan dia ada sedikit perubahan. Misalkan kalau yang berakhiran F atau FE itu nanti untuk bentuk jamaknya akan berubah jadi V atau V. VES. Ya. Contohnya one leaf, 2 leaves. Nah,
Kalau daunnya cuma satu itu leaf tanpa S. Kalau daunnya lebih dari satu atau banyak itu leaves. Ya, daun ya. Kemudian knife, bentuk jamaknya jadi knives. Apa itu artinya? Pisau. Ya, betul. Pisau. Ini biasanya ibu-ibu ini suka tiap hari itu pegang pisau ya. Senjatanya emak-emak ini. Oke, knife jadi knives. Oke. Ya, untuk perang di dapur ya, Bu ya. Buat masak ya, Bu ya. Bukan buat yang lainnya. Ya, oke. Nah, ini ada juga wife jadi wives. Jadi F-nya itu diganti V atau V. Oke, apa itu wife? Istri. Istri. Oke, kalau suami? Husband. Husband. Oke. Oke, sambil ini ya kita remind about vocabulary ya. Oke, kemudian ada di situ ada wolf. Apa itu wolf? Serigala. Wolf serigala. Ya, serigala. Kalimat kata benda jamaknya adalah wolves. Wolves itu berarti ada banyak atau lebih dari satu. Misalkan one wolf, 5 wolves. Nah, itu ya, jangan lupa harus berubah itu ya. Untuk jamaknya atau lebih dari satu. Kemudian ada juga yang dia itu bentuk jamak atau pluralnya itu berubah. Misalkan ada huruf double O itu diganti dengan double E atau double E. Contohnya, tooth berubah jadi teeth. Apa itu tooth? Teeth? Gigi. Gigi. Ya, gigi. Oke. One tooth, 5 teeth. Oke, for example, contohnya, my grandma has only one tooth, but my grandpa has 10 teeth. Nah, misalkan gitu ya. Jadi nenek saya punya satu giginya, tapi kalau kakek saya punya 5 giginya. Jadi kalau cuma satu tooth, kalau lebih dari satu teeth. Kemudian ada juga itu foot berubah jadi feet. Apa itu foot? Kaki. Ya betul, kaki. Nah, kalau kakinya cuma satu aja foot, tapi kalau kakinya lebih dari satu atau dua itu feet. Kemudian ada goose. Goose itu berubah jadi geese. Ya, apa itu artinya goose? Bebek bukan, Bu? Gimana? Bebek bukan ya? Iya, bebek atau ya semacam apa kayak soang itu ya yang lehernya panjang, yang bebek besar Angsa. warna putih ya. Angsa. Angsa. Angsa ya itu. Jadi kalau angsa yang cuma satu goose, tapi kalau lebih dari satu itu geese. Itu ya. Nah, kemudian ada juga yang ada berubah itu jadi huruf A berubah jadi E. Woman jadi women. Nah, itu dibacanya women ya. Women. Kalau satu aja woman. One woman, 2 women. Jadi satu perempuan atau wanita, 2, 3, 4 dan seterusnya women. Nah, itu contohnya. Nanti kita bikin contoh. Nah, terus ada juga yang laki-laki sama dia berubahnya di huruf A, kemudian kalau jamak berubah jadi E. Man jadi men. Kalau pakai E itu berarti jamak, banyak. Kalau pakai A berarti only one, cuman satu. Gitu ya. Tidur gitu. Oke, kemudian ada juga yang tidak beraturan. Tidak beraturannya di situ cuman ada penambahan akhiran ya. Jadi child jadi children. Apa itu artinya child? Anak-anak kecil. Anak-anak ya. Kalau child-nya satu berarti child. Tapi kalau anaknya banyak atau lebih dari satu itu children. Jadi bacanya bukan children ya, tapi children ya. Child, one child, 2 children. Children.
Iya, children. Children itu berarti anak-anak ya, banyak anaknya atau lebih dari satu ya. Oke, kemudian ada ox. Ox jadi oxen. Kalau ox cuma satu, kalau oxen itu lebih dari satu. Oke. Ox itu kayak lembu, apa ya? Lembu itu kerbau ya, ya itu lembu seperti kerbau itu ox. Nah, jadi kalau lembunya itu lebih dari satu, itu oxen. Nah, jadi itu ada akhiran en ya, sama kayak children tuh berakhiran en. Kemudian ada juga yang tidak mengalami perubahan. Kebetulan di sini semuanya nama hewan ya. Jadi kalau deer-nya cuma satu, itu deer. Kalau deer-nya banyak, itu ya tetap nggak ada perubahan. Tanpa ada penambahan S atau penambahan yang lainnya. Apa itu deer? Rusa. Ya, rusa. 1 deer, 10 deer. Sama ya. Kemudian untuk fish juga sama. Fish-nya itu entah itu 1, entah itu 100, 1000, dan seterusnya. Tetap aja. Nggak usah dikasih fishes ya. Nggak ada fishes ya. Fish sama fish. 1 fish, 10 fish. Tetap nggak ada perubahan. Kemudian ada juga sheep. Apa sheep? Domba. Sheep juga domba itu kebetulan memang dia sama ya bentuk singlenya atau singular noun-nya dan pluralnya, tunggal dan jamaknya nggak ada perubahan, jadi sama. 1 sheep, 5 sheep. Nah, tanpa ada penambahan s di belakangnya ya. Oke, kemudian ada juga yang dia mengalami perubahan. Mengalami perubahan itu misalkan 1 person, 10 people. Nah, kalau orangnya cuma satu, itu kita bilangnya person. Tapi kalau lebih dari satu, itu kita bilangnya people. 1 person, 2 people, 3 people, 4 people. Itu ya. Oke, kemudian mouse. Apa mouse? Tikus. Tikus. Kalau tikusnya lebih dari satu berarti? Mik. Ya, mice. Mice. Oke. Contohnya misalkan ada 5 tikus di dalam kotak. Nah, coba barangkali ada yang bisa. 5. Iya, ada. There are. 5 There are 5 mice. Di dalam apa di dalam? In the box. In the box ya. There are 5 mice in the box. Kalau ada 1 tikus di dalam kotak berarti there is. Nah, there is 1 mouse atau there is a mouse in the box. Nah, jadi itu harus berbeda ya antara bentuk satu sama jamaknya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk contohnya. Oke, silakan ada yang mau membaca untuk nomor 1 kalimatnya. Saya, Miss. Ya, silakan Bu, dibaca Bu nomor 1 Bu. I have apple and 5 orange. Yeah. And Yeah, I have 1 apple and 5 oranges. Orange. Ya, kalau cuma 1 orange, kalau jamak oranges. I have 1 apple, oranges, 5 oranges. Oranges ya. Satu apel. And 5 oranges. Kalau orange-nya 1 aja orange. Kalau lebih dari 1 oranges gitu ya. Oke, kemudian kalimat yang nomor 2 silakan. Siapa yang mau baca? Boleh sambil tes ini pronunciation-nya atau pelafalannya. Ya, silakan. Di sini nggak kelihatan. Kak Haura kali. Kak Haura mau baca Kak nomor 2? Boleh, Miss. Ya, silakan. My mom has 1 knife and my aunt has 3 knives.
Ya, oke. My mom has one knife and my aunt has 3 knives. Apa itu artinya? Ibu saya punya satu pisau dan bibi saya punya 3 pisau. Iya, betul. Oke, ibu saya mempunyai 1 pisau dan bibi saya mempunyai 3 Tiga pisau. pisau. Nah, jadi kita yang perhatikan kata bendanya ya. Di situ ada knife, one knife, Knife. 3 knives. Ya, beda kan situ ya. Kalau Iya. yang jamak itu F-nya kita ganti V atau V. Nah, kemudian tambahkan IS gitu ya. Sebentar. Oke, nomor 3, silakan. Yang mau baca? Saya coba ya, Bu. Ya, oke, silakan. Ya, nanti Sarah dibetulin. Ya, My brother has 10 piece, but one only have apa? Only have I itu Oh, I itu ya? saya. Oh, I only have one piece. Oke. My brother has 10 fish, but I only have 1 fish. Artinya gimana, Bu? Bapak saya Saudara saya, saudara ya, laki-laki saya, mempunyai 10 ikan. punya Tapi saya 10 hanya punya 1 ikan. satu Saya ikan ya. hanya punya 1 ikan. Ya, oke. Hmm. Kemudian untuk yang nomor 4, Saya, Bu, silakan. Iya, boleh. Kak siapa nih? Kak Badrudin. Badrudin ya? Badrudin, Oke, ya. silakan, Kak. There are many people in the house. In the Ya, house, ya. there are many people in the house. Artinya ada Banyak orang di rumah. itu ya. Jadi kalau ada there are itu ada, tapi dia diikuti banyak ya. Nanti kan ada there are, ada there is. Nah, There is. kalau ya there are itu artinya ada beberapa, ada banyak, diikuti oleh benda yang jamak atau lebih dari 1. Ya, oke. Kemudian untuk yang nomor 5, silakan. Siapa yang mau baca kalimat? Iya, silakan. There's a woman next to the door and they are 4 women. Terus lanjutnya ada tuh? Oh iya. There's a woman next to the door and they are 4 women behind the bookshelf. Ya, jadi bedanya kalau cuma 1 woman, kalau lebih dari 1 women. Agak antara I sama E, women ya. Oh, women. Yeah. There is a woman next to the door and there are 4 women behind the bookshelf. Artinya ada 1 perempuan di balik pintu dan ada 4 perempuan di belakang shelf itu rak buku. Ya, oke. Kalau next to itu di samping ya. Ya, ada seorang perempuan di samping pintu dan ada 4 wanita atau 4 perempuan di balik atau di belakang rak buku. Oke, kemudian untuk yang terakhir, nomor 6, silakan. Yang belum baca siapa? Saya lagi boleh, Bu? Boleh, silakan. Ayo. They have 5 houses and we have 1 house. Ya, oke. They have 5 houses and we have 1 house. Artinya? Mereka mempunyai 5 rumah dan kita Mempunyai hanya 1 punya rumah. 1 rumah. Ya, kita 1 rumah, we itu kita ya. Ya, we kita ya. Oke. Ya, we adalah kita ya. Masih ingat kata ganti ya? I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia, laki-laki, Ingat kalau she. dibaca lagi, Bu. Ya. Ya, nanti mungkin kita perlu
latihan lagi ya Bu ya. Nanti insya Allah Iya. tugasnya nanti mungkin sekalian aja deh, nanti 2 materi ya tugasnya, biar nggak terlalu banyak tugas nanti bingung ya. Dikit-dikit Bu, ini banyak banget yang harus dikerjain. Belum sama Kak Fatimah nih video. Aduh. Nah iya betul. Nanti tanggal 13 jangan lupa ujian itu ya. Betul, harus Tanggal 13 langsung lagi tuh, datang iya ke paket C itu Sriwijaya. ujian itu ya. Ya oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Belum sih Bu, masih perlu banyak belajar kalau bagi saya. Soalnya masih nol pisan kalau bahasa Inggris. Ya oke. Ya sebenarnya memang perlu banyak latihan atau tugas untuk lebih memahami materi ya. Untuk melancarkan juga kali ya Bu ya. Iya betul, karena untuk melancarkan juga nanti insya Allah nanti akan saya susun dulu ya untuk persiapan nanti kan ujian nanti ya. Tapi sebelum ujian Iya. nanti insya Allah saya kasih tugas dulu supaya untuk bahan belajar juga sebelum tanggal 13 itu ya, sebelum tes itu ya, tes sumatif ya. Ya oke. Kalau Sudah ujian tidak boleh ada lihat Google pertanyaan? nggak sih Bu? Gimana Bu? Kalau ujian boleh lihat Google nggak ngisi soal? Kalau ujian? Iya, kalau tes Kalau sumatif. ujian, yang sebelumnya gimana Bu? Saya belum, baru sekarang. Iya. Ya, Boleh. sebenarnya, Nggak kalau boleh. dari informasi dari kepala sekolah itu nanti untuk ujian boleh ini ya, boleh presentasi, kemudian boleh tulis atau semacam bikin rangkuman gitu ya. Pakai Tapi itu menurut saya, Bu, pakai UNBK. Kemarin saya UNBK langsung datang ke sono, jadi menggunakan UNBK tidak tulis. oh yang kemarin seperti itu ya Bu ya. Ya, Datang ke sekolahannya gitu ya Bu ya. ya. Jadi pakai UNBK kita tidak menggunakan tulis, tapi pakai yang bisa bawa laptop, yang bisa bawa HP. Iya, kemungkinan untuk bahasa Inggris nanti bisa pakai ini Bu, kayak apa ya, Google Sheet atau Google Form nanti ya. Kayak Google Form gitu. Iya, nanti Oh. pakai itu aja nanti insya Allah kalau yang tulis ya. Kalau untuk presentasi nanti pada bingung. Atau kayak wawancara gitu juga bisa sih. Kalau wawancara kan nanti paling kayak conversation atau yang ngobrol bahasa Inggris ya. Cuman ya lebih mudahnya memang mungkin tulis dulu ya untuk bahasa Inggris ya. Ya Karena Bu, orang belajar bahasa Inggrisnya juga baru sekarang udah ya ujian. itu karena kita kan juga baru ya. Iya. Baru pemula ini soalnya. Iya, Iya, harus baru nyembulan mulai dulu. harus dilanjut nih Bu kalau bahasa Inggris. Iya. Wawancara ngomong ntar Bu. Gimana Pak Mari? Iya kalau wawancara nggak bisa ngomong dah. Iya, Bapak. Nanti kita ya sambil nanti kita sekali-kali kita selingin khusus untuk percakapan ya. Jadi nggak cuma Iya. materi doang. Cuman karena ini kan mau persiapan mau tes, jadi ya harus ada bahan materi untuk yang diteskan atau diujikan gitu ya. Siap Bu. Oke, baik. Ya. Sepertinya waktunya sudah cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mari kita cukupkan pertemuan sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.